Shalom. Saya masih melanjutkan yang minggu lalu keturunan ular dan keturunan manusia. Saya berusaha hari ini kita selesaikan sampai dengan Kejadian 11. Kita selesaikan sampai Kejadian 11, mungkin kita nggak baca semua. Kalau kita baca semua, ya nggak bakal selesai. Jadi kita ambil poin-poin pentingnya di dalam Kejadian, mulai dari Kejadian 6 sampai Kejadian 11. Banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Saudaraku, mari kita sama-sama lihat di Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Terus? Ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Iya, ingat minggu lalu kita udah bahas sedikit siapa saja yang disukai mereka. Itu sama dengan Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Iya, di sini kata cantik pakai kata yang sama dengan kata baik yang di Kejadian 3 ayat 6. Terus? Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lihat, ini kejatuhan manusia. Dimulai dari melihat, mengingini, dan mengambil. Melihat, mengingini, mengambil. Ini dosa dimulai dari apa yang kita lihat, apa yang kita ingini, dan kemudian jadi apa yang kita lakukan atau apa yang kita ambil. Di sini saudara lihat, kejahatan manusia dimulai dari apa? Dari apa? Dari makan. Dari makan buah? Enggak, di Kejadian 6. Dimulai dari penglihatan. Oke. Dimulai dari kawin campur. Mereka melihat, mengingini, dan mengambil. Akhirnya jadilah kawin campur. Saudara-saudara, kita kemarin minggu lalu kita bahas mengenai dua keturunan nih. Ini ada dua keturunan nih. Yang dipisah. Satu keturunan ular, dua keturunan manusia. Minggu lalu kita udah bahas itu, satu keturunan ular, dua keturunan manusia. Akhirnya terjadi kawin campur, di mana keturunan manusia ini ngambil keturunan ular. Karena mereka melihat keturunan ular ini cantik-cantik. Ya, ini bahaya. Saudara tahu, sorry maaf ya, yang belum nikah nih, saya terutama ngomong bagi yang belum menikah. Ya, nih dengar ya, air bah terjadi kenapa? Karena kawin campur. Bisa terima nggak? Karena kawin campur ini jadi keturunan yang rusak. Karena kawin campur terjadilah keturunan yang rusak. Nah, keturunan yang rusak ini menimbulkan air bah. Bagi yang belum menikah, pegang ini. Jangan pernah deketin yang gak seiman.
Deketin yang seiman dan sepadan. Bukan hanya seiman tapi harus sepadan. Oke? Banyak orang yang seiman tapi belum benar-benar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya bilang, cari yang seiman dan sepadan. Karena kalau saudara terobos terus, itu akan terjadi air bah di rumah tangga saudara. Oke, bagi yang belum menikah nih, ya, setuju gak? Setuju. Ya, Rita udah nikah, jangan setuju. Bu Ati juga udah nikah, jangan kenceng-kenceng lah. Enggak. Ya, saya bilang bagi yang belum menikah, jangan kenceng-kenceng. Bagi yang belum menikah, jangan pernah ambil resiko. Kenapa? Saya ulang sekali lagi, air bah itu terjadi karena kawin campur. Karena perkawinan campur. Akhirnya sampai terjadilah air bah. Kalau saudara bilang, waduh ini terjadi manusia-manusia raksasa. Saudara, saya nggak berani ngomong, saya tanda tanya di situ. Maaf, saya tidak berani bicara soal itu. Karena itu ranah lain. Tapi kalau saudara lihat, ini kan keturunan perempuan sama keturunan ular. Dan ditegaskan di ayat 4. Coba lihat ayat 4-nya. Kejadian 6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Pada waktu itu orang raksasa sudah ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Dan pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ini Nepilim. Jadi kalau saudara baca ini, raksasa udah ada belum? Saya tanya sama saudara, waktu saudara baca ini, sebelum adanya kawin campur, raksasa udah ada belum? Sudah ada. Makanya saya bilang, resiko kalau kita bilang perkawinan raksasa itu hasil perkawinan antara manusia dengan malaikat. Terlalu riskan. Kenapa? Karena di ayat 4 dibilang, pada waktu itu orang raksasa sudah ada di bumi. Sudah ada di bumi. Ya, dari mana jadi? Saya mana tahu. Kita harus berdoa, tanya Tuhan. Gimana cara menjelaskannya? Kita nggak tahu, ini rahasia Tuhan. Kenapa harus dicatat? Nah, kalau saudara tanya, kenapa harus dicatat? Karena raksasa ini nanti yang akan jadi musuh Israel. Raksasa ini yang akan jadi musuh Israel. Nanti saudara lihat. Raksasa ini diperangi terus sama Israel, nanti puncaknya dihabisin sama Daud. Daud itu tipologi dari Kristus. Daud itu adalah tipologi atau melambangkan Kristus. Nanti kehadiran Kristus akan menghancurkan raksasa dunia di hadapan kita yang memerangi kita. Oke, sampai sini jelas? Ada dua yang saya tekankan di sini, ada dua garis keturunan. Ada dua garis keturunan. Kemarin kita udah bahas keturunan Set dan keturunan Kain. Di mana keturunan Set semuanya komplit dicatat sampai ada kematian juga, tapi keturunan Kain kematiannya nggak dicatat dan umurnya juga tidak dicatat. Ya, minggu lalu kita udah bahas itu. Apakah mereka mati? Pasti mereka mati. Tapi kenapa keturunan Set aja yang memanggil nama Tuhan yang dicatat? Nah, minggu lalu kita udah bahas karena Alkitab cuma mau menegaskan, kita mau manggil nama Tuhan, mau nggak manggil nama Tuhan, mau keturunan siapa, tetap kematian itu fakta.
Kematian itu adalah suatu kenyataan. Kenapa? Karena upah dosa. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, oleh sebab itu manusia tidak bisa elak dari kematian. Tapi permasalahannya di mana? Gimana caranya kita hidup setelah kita mati? Itu kuncinya. Tuhan mengajarkan gimana caranya kita hidup setelah kita mati. Akibat dari perkawinan campur itu adalah bumi penuh dengan kejahatan. Jadi bagi yang belum menikah, tolong hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Kenapa? Karena satu kali kamu salah, seumur hidup kamu harus tanggung. Satu kali kamu langkah salah, seumur hidup kamu akan menyesal. Oke? Dan yang sudah menikah, saya bilang, jangan pernah menyesali pasanganmu. Kenapa? Karena itu yang terbaik dari Tuhan. Oke? Mau dia bawel kayak apa, mau dia gendut kayak apa, tetap dia terbaik dari Tuhan. Amin. Oke, setuju? Akibat dari kawin campur, hati-hati, itu adalah air bah. Jadi kalau saudara tetap terabas, hati-hati, air bah akan masuk dalam rumah tangga saudara. Kalau saudara bilang, ya Pak, nanti kita injilin dia. Kita injilin. Saya bilang sama saudara, apakah kita yang punya hak atau otoritas untuk menobatkan orang? Siapa yang punya otoritas untuk menobatkan orang? Tuhan. Kalau Tuhan yang punya otoritas untuk menobatkan orang, bukan kita, bukan kendalinya di kita. Kenapa kita berani bilang nanti kita injili dia? Seakan-akannya kita yang punya otoritas untuk nobatin orang. Oke? Nggak gampang loh, masuk ladang pernikahan itu bukan suatu hal yang mudah. Ya, jadi berhati-hati dalam memilih pasangan. Setuju? Nah, sekarang kita masuk Kejadian 6 ayat 5. Tadi kita udah baca sampai ke 4. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan sorry. Ayat 3 dulu. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, ini jadi pertanyaan. Saudara tahu, 10 generasi setelah Nuh, itu ada Abraham. Oke? Saudara tahu, umur Abraham berapa? Hah? 153. itu iktus ministry. Umur Abraham berapa matinya? 175. Setelah itu dia punya anak Ishak. Ishak mati umur? Hayya, kagak ada yang tahu ah. Hah? Ishak mati umur 180. Ini, tapi di sini dibilang Rohku tidak akan selama-lamanya, tetapi umur manusia akan 120 tahun saja. Nah, saya tanya sama saudara, waktu Nuh membangun bahtera berapa lama? Berapa lama Nuh membangun bahtera? Hah? 150. Taunya dari? Nah, kan? Ya, makanya belajar. Nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Ayo kita belajar, kita gali. Oke? Ada yang tahu bangun bahtera berapa lama?
Nggak ada yang tahu? Pokoknya gini, kalau saudara lihat di Alkitab cuma menulis gini, air bah itu datang ketika Nuh berumur 600 tahun. 600 tahun. Ya. Tapi di sini dibilang umur manusia 120 tahun saja. Nah, banyak orang punya prinsip, Nuh membangun bahtera itu 120 tahun. Kenapa? Karena beberapa generasi setelah Nuh itu masih berumur di atas 180 tahun. Oke. Nah, Alkitab tidak mencatat berapa lama Nuh membangun bahtera itu. Ya, karena di umur 500 aja dia baru memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ketiga anaknya ini. Diperkirakan waktu itu udah berumur, udah dewasa Sem, Ham, dan Yafet. Sudah dewasa. Nah, di umur 500 tahun itu, kemudian 600 tahun, di 600 tahun umurnya, bisa bayangin air bah itu turun. Ya, ada ya? Coba. Ya, itu 120 tahun itu dibilang umur manusia itu 120 tahun saja. Artinya apa? 120 tahun ini adalah kesempatan yang Tuhan beri supaya manusia bertobat, dengar panggilan Tuhan. Seratus 120 tahun. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, kita baca sama-sama. Ayo kita sama-sama belajar. Kita tanya jawab aja ya, enak ya. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri sampai saya capek sendiri. Oke. Ayat 5 dan 6. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Terus ayat 6. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan menyesal menjadikan manusia di bumi karena hal itu memilukan hatinya. Oke. Sekarang lihat Bilangan 23 ayat 19. Ingat kata menyesal. Tolong digarisbawahi kata Tuhan menyesal. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ngerti gak sih? Apa yang saya mau bahas di sini? Sementara di bagian lain dibilang Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu gak bakal nyesel. Oke, sampai sini ngerti? 1 Samuel 15 ayat 29. 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Sang mulia dari Israel tidak berdusta. Terus? Dan ia tidak tahu menyesal. Tuhan itu tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Dia bukan manusia yang harus menyesal. Ambigu gak? Bingung gak? Coba ulang lagi Kejadian 6 ayat 6. Tolong, kalau ada yang bisa jawab, tolong maju ke depan. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Oke. Ada yang bisa jawab? Hah? Oke. Simak ya. Simak ya. Allah menyesal bukan seperti kita yang menyesal.
Jangan samakan Allah dengan kita. Kita selalu berpersepsi Allah itu seperti kita. Kenapa? Karena kita nyesel nih, gua nyesel, gua nggak pergi ke PRJ misalnya. Di sana Pak Pepi dapat ciki, misalnya. Pak Pepi dapat ciki, gua nyesel, gua nggak pergi. Gitu, itu penyesalan manusia. Jangan samakan Allah dengan manusia. Nah, yang membuat kita ambigu, bingung, itu karena kita selalu menyamakan Allah itu dengan manusia. Akhirnya kita bilang Allah menyesal, kita juga sama, kita menyesal. Yang dimaksud Tuhan menyesal adalah Tuhan sedih karena hukuman. Karena harus menghukum manusia. Sekali lagi saya bilang, Tuhan sedih karena harus menghukum manusia. Dan itu memilukan hatinya. Jelas di situ dibilang, hal itu memilukan hatinya. Dia sedih karena dia harus menghukum manusia. Kenapa? Karena manusia itu bukan natur Allah. Hukuman itu bukan natur Allah. Kita buktiin di perjanjian baru. Itu jelas dibilang di Roma 8 ayatnya ke-1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi siapapun di dalam Kristus, yaitu bagi mereka yang berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Tambahannya begitu. Di bahasa Inggris ya, coba lihat bahasa Inggrisnya. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Ya, di bahasa Indonesia aja hilang. Nah, itu bukan natur Allah. Penghukuman itu bukan natur Allah. Kenapa? Karena saudara berhadapan dengan Allah yang penuh kasih. Bisa paham sampai sini? Kenapa Allah menyesal di sini? Allah sedih karena dia harus menghukum. Karena itu bukan naturnya. Oke, oleh sebab itu dia sedih karena harus menghukum. Saudara lihat di Yunus 3 ayat 4. Udah bahasa Indonesia aja lah Yunus. Yunus 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus bilang 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dalam konteks ini adalah konteks penghukuman. Nah, saudara lihat ayat 10. Lihat ayat 10. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bahwa mereka bagaimana mereka berbalik kepada Tuhan, terus dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah menyesal, tapi tadi dibilang Allah tidak menyesal. Nah, sekarang faktornya apa? Ternyata Tuhan tidak mau menghukum, tapi dia memberi kesempatan. Begitu diberi kesempatan dan dia merespon, manusia merespon, apa yang terjadi? Tuhan batalin semua penghukuman yang harus dijatuhkan. Karena hukuman, saya bilang ya, tolong simak supaya saudara ngerti. Karena penghukuman itu bukan natur Allah. Allah mau saudara berbalik dan bertobat, bukan menghukum. Sampai sini jelas? Dan Tuhan memberi saudara kesempatan. Saudara diberi kesempatan, diberi waktu. Nih, gue beri waktu nih, lu bertobat. Kalau
kita merespon, maka Tuhan nggak jadi menghukum. Ingat si Musa berdoa, Tuhan jangan hukum mereka Tuhan. Mereka, apakah Musa jauh lebih baik dari Tuhan? Enggak, karena Musa tahu siapa Tuhan. Musa kenapa berani ngomong gitu? Tuhan jangan hukum Israel Tuhan. Tuhan jangan hukum Israel. Tuhan tolong jangan hukum Israel. Kenapa Musa berani? Karena Musa tahu siapa Tuhannya. Begitu dia tahu Tuhannya bukan Tuhan yang menghukum. Makanya dia berani ngomong gitu dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberi kesempatan. Penyesalan di sini ada dua. Yang satu karena Tuhan bukan natur Tuhan sebagai hukuman. Penghukuman itu bukan natur Tuhan. Kedua, karena penyesalan itu karena sebenarnya memberi kesempatan kepada kita. Dalam konteks Niniwe, waktu hukuman digaungkan, Tuhan bilang 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan. Itu sebenarnya bukan ketetapan Tuhan. Tuhan tidak menetapkan untuk menunggang balikan. Kenapa? Karena itu bukan natur Tuhan. Tuhan sedang ngomong dan Tuhan bilang, gue beri sebenarnya kesempatan 40 hari. Buktinya mana Pak? Nih, saudara boleh pelajarin di seluruh Alkitab. Misalnya gini, Ibu Wati misalnya nabi Tuhan. Nabi Tuhan misalnya di Israel, misalnya Ibu Wati ini nabi Tuhan di Israel. Kalau Tuhan mau menghukum Mesir, Tuhan mau menghajar Mesir, Tuhan ngasih tahu ke Ibu. Tuhan ngasih tahu ke Ibu. Apakah Ibu harus ngasih tahu ke Mesir? Enggak. Tuhan nggak harus ngasih tahu, nggak harus ngasih tahu ke Mesir. Tuhan cuma bilang, nih penjajah Israel yaitu Mesir, gua akan hancurin 40 hari misalnya. 40 hari lamanya gua akan hancurin. Nah, itu Tuhan nggak perlu ngasih tahu ke Mesir. Ngerti tidak? Bisa ngerti nggak sih maknanya? Bisa. Nah, tapi Niniwe Tuhan bilang, kasih tahu Niniwe, aku kasih 40 hari. Karena aku mau hancurin Niniwe 40 hari. Itu kesempatan yang Tuhan beri sebenarnya untuk mereka bertobat. Ngerti gak jalurnya? Ngerti gak sih? Jujur saya lebih bingung melihat muka saudara daripada cara menjelaskannya. Ngerti gak? Jujur, ngerti gak? Yang gak ngerti siapa? Yang malu-malu siapa? Oke. Nih ya, tahu sekarang kenapa Yunus kabur? Kenapa Yunus gak mau pergi ke Niniwe? Kenapa? Karena dia benci Niniwe dan dia tahu itu bukan natur Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama Niniwe, 40 hari aku akan hancurin Niniwe. Itu bukan natur Tuhan. Kalau Tuhan ngomong sama Ibu Wati, aku akan hancurin Mesir misalnya. Misalnya aku akan hancurin Mesir. Ibu Wati gak perlu pergi ke Mesir. Tuhan hancurin aja Mesir. Ngerti gak sih? Tuhan hancurin aja Mesir. Tapi ini Tuhan bilang sama Ibu Wati misalnya, pergi ke Niniwe, karena kamu harus tobatin mereka, karena aku akan menghancurkan Niniwe. Bisa ngerti gak sih? Jelas gak sih? Jelas? Ini sebenarnya kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita bertobat. Sorry, maaf saya bilang, termasuk mimbar, perkataan Tuhan, termasuk firman Tuhan yang saudara baca, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri supaya saudara berbalik dan bertobat. Bisa ngerti sampai sini? Baca Yeremia 18
ayat 7 dan 10 sampai 10. Yeremia 18 ayat 7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Ada kalanya aku berkata. Ini ketetapan. Ini ketetapan. Terus 8. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya. Nah, tapi kalau aku kasih tahu bangsa itu dan mereka merespon, bertobat, terus Maka menyesallah aku. maka aku tidak jadi menghukum dia. Itu kesempatan yang Tuhan beri. Ngerti gak sih? Terus, Bahwa aku belum, Yudi. Belum. Bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Aku nggak mau merancangkan malapetaka. Ini natur Allah tidak menghukum. Justru dia memberi kesempatan. Saudara ngelihat gak orang yang sangat menyebalkan? Ngelihat gak? Kenapa Tuhan gak matiin aja tuh orang? Benar gak? Kenapa? Natur kita itu menghukum. Natur Tuhan memberi kesempatan. Oleh sebab itu kita harus diubah dari natur manusia ke natur surga. Gimana caranya? Kita bukan menghukum tapi memberi kesempatan. Wah, ini hebatnya Tuhan loh sebenarnya. Terus lanjutkan. Ayat 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat Apabila mereka tetap melakukan yang jahat, terus di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku. maka aku menyesal. Kenapa? Karena itu bukan naturku. Terus, Bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. nah ini dibilang akan mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Kalau mereka bertobat, aku tarik semua penghukuman itu. Jadi Tuhan sebenarnya memberi waktu buat kita. Lu mau bertobat gak? Gitu. Ini natur Allah sebenarnya. Mau bertobat atau enggak gitu. Nah sekarang kita kembali ke Yunus. Tadi Yunus 3 ayat 10. Dia merespon, orang-orang Niniwe merespon. Orang Niniwe merespon. Saudara perhatiin baik-baik. Sekali lagi saya bilang, kalau Tuhan ngomong ke Yunus dan Yunus dibilang, Yun. Yun, lu gak pergi ke Niniwe Yun ya? Gak usah, gua akan hancurin Niniwe. Yunus mungkin happy. Niniwe hancur. Tapi Yunus dibilang gini, Yun, kamu pergi ke Niniwe, bilang 40 hari aku akan tunggang balikan mereka. Ya Yunus sebel, kenapa? Karena dia tahu itu bukan natur Allah. Kalau natur Allah, dia gak usah pergi. Tapi karena itu natur Allah, dia harus pergi. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan kasih waktu 40 hari. Oke, sampai sini jelas? Tuhan tidak berubah. Iya, Tuhan tidak berubah. Ketetapannya pasti terjadi. Berarti, jika ketetapannya pasti terjadi, bagaimana dengan doa kita? Ketika dia menetapkan, dia sudah menetapkan, lo akan susah seumur hidup. Apakah itu pasti terjadi? Lo akan mati dihukum. Apakah itu pasti terjadi? Sebenarnya Tuhan memberi kita kesempatan untuk gimana caranya kita merespon dia. Menjawab semua tantangan itu dengan bertobat sungguh-sungguh. Allah bisa menyesal jika ada orang berdoa. Nah ini jadi masalah juga. Misalnya saya bilang sama Rizka, saya bilang,
Lu doa, lu goncang surga, doa terus, minta terus, jangan jebol, berdoa terus. Nah ini juga nggak bisa terlalu dipaksakan selalu terjadi seperti itu. Ada waktu-waktunya kita harus tahu juga apa yang kita doakan, kehendak Allah atau tidak. Gitu, karena kita berhadapan juga dengan ketetapan Allah. Kita harus ngerti isi hati Allah. Di satu sisi kita harus ngerti isi hati Allah dan ketetapan Allah. Di sisi lain Tuhan juga merespon kita. Nah ini yang gimana caranya ya Pak supaya saya ngerti. Berdoa dan berdekatlah dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan itu bukan satu hal yang mudah. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang kita bahas ini. Satu hal, dia merespon dan dia juga punya ketetapan. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Kalau Allah sudah tetapkan sesuatu, tidak bisa diubah manusia. Contohnya, Tuhan netapin kan, Musa, lu gak bisa masuk tanah Kanaan. Musa mau nangis kayak apapun gak bisa kok. Dia udah tetapin, gak bisa. Tapi ada waktu Tuhan menyatakan, bukan menyatakan ketetapannya, tapi kesempatannya. Ngerti ya? Saudara harus bedakan ketetapan sama kesempatan. Kalau hukuman itu bukan ketetapan, itu sebenarnya kesempatan. Tapi ada bentuk-bentuk ketetapan yang gak bisa diubah. Gimana cara ngertinya? Saudara harus dekat sama dia. Gak ada cara lain. Oke? Kalau misalnya ada yang ngomong gini. Misalnya ada yang ngomong gini. Hey Yen, kalau kamu gak berubah 30 hari lagi misalnya, kamu akan kena cacar air. Tolak dalam nama Yesus misalnya. Tolak dalam nama Yesus. Cacar airnya air aki lagi. Nah, itu kesempatan sebenarnya. Kesempatan untuk dia berubah. Bukan ketetapan. Tapi kalau ketetapan itu lain lagi. Bisa paham gak ketetapan sama kesempatan? Bisa ngerti? Nah, gimana caranya? Nah, sekarang saya tanya. Waktu Yesaya datang ke Hizkia dan Hizkia diberi waktu 15 tahun, itu maknanya apa? Itu maknanya apa? Sebenarnya, sorry maaf ya, Tuhan sebenarnya mau kasih 15 tahun. Umur Hizkia bukannya 30 tahun dia mati, tapi 45 tahun. Tuhan netepin di situ sebenarnya. Tapi Tuhan mau Hizkia merespon. Di umur 30 itu, respon gak lu? Lu bertobat gak? Tuh, terus Hizkia menangis, dia bertobat. Tuhan tahu gak kalau Hizkia bakal bertobat? Tuhan tahu gak kalau Hizkia bakal nangis? Tahu, Tuhan tahu. Oleh sebab itu dia merespon. Dia bukan tambahin, tapi dia tetapin. Memang umurnya tambah 15 tahun. Bukan nambah, tapi memang umurnya segitu. Halo, bisa ngerti gak sih? Bingung gak? Yang masih bingung siapa? Angkat tangan. Yang masih bingung siapa? Angkat tangan. Yang udah ngerti siapa? Angkat tangan. Yang udah ngerti siapa? Angkat tangan. Cuman 2. Nah, Uli, tolong jelasin nama yang bengong yang lain dia. Niniwe mau dihancurkan, sebenarnya keputusan Tuhan adalah memberi kesempatan. Oleh sebab itu nyebelin hati Yunus. Kita lihat Yunus 4 ayat 2. Yunus 4 ayat 2. Dan berdoa ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu,
ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau Allah pengasih, dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu siapa yang dia layani. Oleh sebab itu waktu dia dapat firman, Niniwe akan dihancurkan. Dia tahu Tuhan itu gak bakal hancurin Niniwe sebenarnya. Justru Tuhan itu kasih waktu buat Niniwe untuk bertobat. Paham gak? Ngerti gak maknanya? Terus? Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih serta setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Tuh, kan jelas kan? Jelas kan? Ya, masih bingung? Ngantuk? Ya, sekali lagi saya bilang ya, tidak biasa. Kalau penghukuman atas bangsa-bangsa, Tuhan bicara pada Israel. Tuhan hanya bicara pada Israel. Tapi ini Tuhan bilang, sampein ke bangsa itu, aku akan hukum. Dan itu gak biasa. Yunus tahu itu. Oleh sebab itu dia bilang, gue sebel. Kenapa? Karena gue gak mau Niniwe itu bertobat. Gue mau Niniwe itu celaka. Nah makanya tadi saya bilang, manusia punya kecenderungan menghukum. Tuhan punya kecenderungan untuk memberi kesempatan. Oke, Yeremia 26 ayat 3. Yeremia 26 ayat 3. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jelas gak? Ini kesempatan sebenarnya. Saudara sadar gak kalau saudara tinggal di dalam waktu kesempatan ini? Sebenarnya saudara dengar firman pun itulah kesempatan. Sebenarnya saudara bisa ibadah, itu kesempatan. Sebenarnya saudara masih bisa jalan, itu kesempatan. Sebenarnya banyak waktu dari hidup kita ini kesempatan yang Tuhan beri. Tapi kita gak pernah menyadari, kita pikir ya itu biasa aja. Memang gua harus begitu. Enggak, itu kesempatan. Kenapa? Karena banyak orang mau ibadah gak bisa. Karena kakinya patah, kakinya ini atau lumpuh atau apa. Banyak orang gak bisa. Banyak orang mau ngomong, gak bisa. Kenapa? Karena mulutnya udah kaku. Tapi saudara masih diberi kesempatan. Kenapa saudara gak pakai kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan? Oke, sampai sini bisa paham? Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 21. Ini jelas nih, ini jelas banget nih. Ya. Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat Aku itu. ngomong nih sama orang jahat, kamu pasti hukum mati. Harusnya itu ketetapan kan? Ya, sebenarnya itu bukan ketetapan, itu kesempatan. Coba baca. Memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Iya. Jelas ya? Terus 19. Banget jelas ya. Oke, 19. terus. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Iya. Terus ayat 20. Ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Nah ini jelas, kita nih warta, pembawa warta.
Kalau saudara pembawa warta, berarti saudara adalah penyampai firman Tuhan. Saudara harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar saudara supaya mereka berbalik dari kejahatannya. Kalau saudara bilang, Pak tapi saya nggak bisa bicara, nggak usah bicara. Tapi dengan perbuatanmu yang menghasilkan terang, itu sudah cukup. Terus lanjutkan. Ayat 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah Ini menyelamatkan kesempatan nyawamu. sebenarnya. Ini bukan ketetapan, tapi ini kesempatan. Ya, kenapa Tuhan menyesal? Karena Tuhan menyesal karena Tuhan sebenarnya memberi kesempatan. Tuhan menyesal karena dia sebenarnya tidak mau menghukum kita. Oke, sampai sini jelas? Saudara sedang berhadapan dengan Allah yang mengasihi saudara. Sekali lagi saya ulang, saudara sedang berhadapan dengan Allah yang mengasihi saudara. Dan saudara sedang diberi kesempatan sebenarnya. Pakai kesempatan itu dengan baik dan benar. Kalau saudara nggak pakai kesempatan itu dengan baik, saudara responnya salah. Sekali lagi saya bilang, seperti Hizkia. Apakah Hizkia ditambahkan 15 tahun? Bukan, tapi sebenarnya Tuhan telah menetapkan umurnya sekian. Tuhan menanti respon dari Hizkia untuk bertobat. Responnya gimana? Gimana cara dia menanggapi panggilan Tuhan? Sampai sini jelas? Jelas? Nah sekarang kita kembali ke Kejadian 1 ayat 14. Saya yakin ini semua kita udah bahas mengenai recreation. Recreation atau penciptaan ulang. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Iya, Kejadian 8 ayat 22. Nah, ini setelah Bahtera, setelah peristiwa Bahtera. 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Iya, recreation, dicipta ulang. Yang pertama udah selesai di air bah, dicipta ulang. Terus Kejadian 1 ayat 22. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Iya. Sekarang lihat Kejadian 8 ayat 17. Kejadian 8 ayat 17. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melatah yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Jelas gak? Itu recreation nih. Cetak ulang atau cipta ulang lagi sama Tuhan. Mulai dari nol kalau di pom bensin bilangnya. Oke? Terus Kejadian 9 ayat 1. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Lihat Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkanlah itu,
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, di laut. dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, berkuasa ya, kata Tuhan. Nah, sama nggak? Recreation kan? Di Kejadian 1. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 9 ayatnya kedua. Kejadian 9 ayat 2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ya, binatang semua akan takut sama kamu. Nah, di Kejadian 1 ayat 29, Kejadian 1 ayat 29. Ini ada kata akan takut semua binatang. Terus? Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Lihat ya. Di Kejadian 1, manusia makan biji-bijian, makan sayur-sayuran. Oke. Di Kejadian 9, manusia berkuasa atas binatang. Di Kejadian 1 juga dibilang manusia berkuasa atas binatang. Betul gak? Tapi ada tambahan di Kejadian 9, tadi ayat 2. Kejadian 9 ayat 2. Sorry, saya lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Supaya saudara memahami. Kejadian 9 ayat 2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang. Kenapa? Kenapa binatang takut dan gentar kepadamu? Kalau di Kejadian 1 dibilang binatang, kamu akan berkuasa atas semua binatang. Oke? Kenapa di Kejadian 9 ditambahkan akan takut dan gentar? Kenapa? Oke. Simak, tadi saya udah bilang di Kejadian 1 ayat 29. Dulu manusia makannya biji-bijian, tanam-tanaman. Tapi di Kejadian 9 ayat 3, manusia makan daging. Dan binatang jadi takut. Coba lihat 9 ayat 3. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Semua yang bergerak, yang hidup, itu akan jadi makananmu. Makanya binatang takut sama manusia. Oke. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Manusia bukan hanya makan tumbuh-tumbuhan, tapi manusia mulai makan hewan. Oleh sebab itu, hewan jadi pada takut sama manusia. Oke? Makanya hewan kalau dibawa ke Manado, dibilang, jangan pergi Manado, apapun dimakan. Kata. Di Sulawesi, apapun dimakan. Kata. Yang penting bergerak. Semua yang bergerak diembat juga. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke, Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Kejadian 9 ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ya, maka itu manusia bunuh manusia nggak boleh. Binatang bunuh manusia juga sebenarnya nggak boleh. Oke, jelas kan? Ini sebenarnya perlindungan Tuhan. Tuhan jaga manusia. Tuhan jaga manusia seperti biji matanya. Tuhan pelihara saudara dan saya seperti biji matanya. Bahkan Tuhan bilang, siapapun yang membunuh kamu akan tuntut balas. Itu artinya apa? Kamu ini berharga banget sebenarnya di mata Tuhan. Sampai sini jelas gak? Terus ayat 6. Ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia.
Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Manusia itu dibentuk menurut gambar Allah. Oleh sebab itu, siapapun yang menumpahkan darah, darahnya akan dituntut sama Tuhan. Nah, begitu ketemu Yesus, masuk kita bukan di hukum Taurat, masuk kita di perjanjian baru. Tuhan bilang apa? Siapapun yang membenci sesamanya adalah pembunuh manusia. Dan tidak ada pembunuh yang tetap mempunyai hidup di dalam dirinya. Paham? Hukum itu jadi perluas. Jadi lebih kompleks, jadi lebih komplit. Ngerti? Oke. Terus kita lanjutkan Kejadian 9 ayat 15-17. Kejadian 9 ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ya, ini ada perjanjian antara Allah dengan manusia. Perjanjiannya apa? Bentuknya apa? Apa? Halo? Pelangi. Terus ayat 16. Ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Iya, kalau Tuhan nggak akan hancurin bumi dengan air. Makanya Petrus bilang di 1 Petrus 3, dibilang akan hancur oleh api. Nggak akan hancur oleh air. Oke? Ini lewat perjanjian, Tuhan kasih busur. Busur dalam bentuk pelangi. Ya. Jadi busur itu mengarahnya bukan ke manusia, tapi mengarahnya ke surga. Ini apa artinya? Pelangi, busur ke atas, itu melambangkan kasih karunia. Makanya di Wahyu dibilang mukanya bagaikan pelangi, itu kasih karunia. Perjanjian tentang keselamatan. Penghukuman bukan lagi ke manusia, tapi ke Allah yang turun menjadi manusia. Penghukuman bukan lagi ke manusia, tapi ke Allah yang sudah turun menjadi manusia. Allah yang turun menjadi manusia, terima hukumannya. Itu namanya kasih karunia. Oleh sebab itu saya bilang sekali lagi, Allah memberi kita kesempatan sampai hari ini. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan, kenapa kita nggak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah dan bertobat? Saya berharap Tuhan ketuk hati saudara. Ayo sama-sama kita berubah. Penghukuman bukan lagi ke manusia tapi ke Allah yang turun menjadi manusia. Dia terima penghukuman itu. Sekarang anak Nuh siapa aja? Sem, Ham, Yafet. Saya tanya sama saudara. Kalau dari urutan, apakah benar urutannya Sem, Ham, dan Yafet? Dari urutan jenjang umur, misalnya, oh si Martin punya anak Kai dan Z, itu urutan, kan berdasarkan kelahiran. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah ini berdasarkan kelahiran? Selalu disebutnya kan kita udah familiar dengan nama Sem, Ham, Yafet. Betul gak? Betul? Sekarang lihat Kejadian 10. Kejadian 10 kalau nggak salah ya. Kejadian 10 ayat ke-5 coba.
Kejadian bukan. Kejadian 9. Di sini ayat 24. Ayat 24. Yang melakukan siapa? Yang melakukan siapa? Ham. Tapi si Ham di sini ayat 24 dibilang siapa? Anak bungsu. Kenapa? Sem, kemudian Ham, kenapa kemudian Yafet? Kenapa enggak Sem, Yafet, dan Ham? Kenapa Alkitab selalu menyebutnya Sem, Ham, dan Yafet? Oke. Kan saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Ada yang bisa jawab gak? Kenapa? Yafet paling tua. Sem. Sem punya keturunan nanti Yesus. Dari Sem terus sampai Abraham, Abraham ke Yesus. Dari Ham keturunannya itu keturunan ular sampai Kanaan. Yafet itu nggak terlalu bermasalah dengan Israel. Israel itu bermasalah dengan keturunan Ham. Oleh sebab itu dipersandingkan Sem, Ham. Sem, Ham. Itu dipersandingkan. Ini keturunan Tuhan yang memanggil nama Tuhan. Ini keturunan ular. Sampai sini jelas? Jelas? Sem itu nanti punya keturunan yang berkulit kuning. Orang-orang yang berkulit kuning, bangsa yang berkulit kuning, termasuk Israel. Ya. Ham, nanti keturunan orang-orang yang berkulit hitam. Yafet, itu punya keturunan orang-orang yang berkulit putih. Apakah Nuh punya anak 3 warna? Saudara lihat dari Table of Nation, saya pernah jelasin Table of Nation, 70 bangsa. Keturunan Sem, Ham, Yafet jadi 70 bangsa. Apakah Nuh punya anak 3 warna? Bukan berarti begitu. Ini yang namanya evolusi manusia. Misalnya, saudara tinggal di Bekasi yang punya 2 matahari. Ya, saudara bisa lebih hitam daripada orang yang tinggal di Jakarta. Ya, mungkin kalau istri saya kalau tinggal misalnya tinggal di Eropa, mungkin rambut kita lebih putih dari sekarang. Lebih bule. Kenapa? Ini faktor evolusi. Oke? Kita berevolusi, kita beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan. Sampai sini jelas gak? Nah, sekarang 11 ayat 1, Kejadian 11, saya cepet deh. Ini udah jam 1. Hampir jam 1 ya, kurang 5. Di sini kurang 10, mestinya kurang 5. Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Saya tanya sama saudara, tolong jawab. Menurut saudara ini baik gak? Siapa yang bilang baik? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang bilang tidak baik? Siapa yang abstain? Semua abstain. Saya bilang ya, gini. Semua seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Baik gak? Menurut saya enggak. Kenapa? Karena ini ada keturunan ular dan keturunan manusia yang berbaur. Dan yang mengepalai itu keturunan ular. Buktinya mana? Saudara lihat si Nimrod. Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Oke, saya ngomong gini supaya kita belajar. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kitab Kejadian. Oke?
Kejadian 10 ayat Kus 8. memperanakan Nimrod, dialah mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi. Terus? Ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Oke. Dia berkuasa di bumi. Terus ayat 10. Ayat 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Semuanya di tanah Sinear. Terus berkembang kemana-mana. Makanya saya tanya, baik gak tadi Kejadian 11 ayat 1? Enggak baik, kenapa? Walaupun satu bahasa, satu ini, mereka jadi satu. Enggak baik, kenapa? Karena keturunan ular dan keturunan manusia menjadi satu, berbaur di situ, di bawah kekuasaan Nimrod, keturunan ular. Keturunan manusia harus tunduk pada keturunan ular. Ini tidak baik. Oke. Ayat 2. 11 ayat 2. 11 ayat 2. Kejadian 11 ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Nah, saya nggak usah bahas lagi tentang Babel, tapi ini kalau saudara lihat di timur, itu artinya keluar dari hadirat Allah. Manusia mulai keluar dari hadirat Allah. Manusia keluar dari hadirat Allah, manusia semakin hari semakin dekat dengan dosa. Makanya tadi saya bilang, baik gak satu bahasa? Nggak baik, kenapa? Contohnya gini, gimana ya kalau orang mau bikin kerusuhan, dia ngumpul, saling nggak satu bahasa, nggak kenal satu sama lain. Bisa nggak terjadi kerusuhan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Mereka terpencar, mereka saling nggak ngerti satu sama lain. Bilang apa? Yang satu bilang serang, yang satu bilang duduk. Duduk artinya duduk. Saling nggak ngerti satu sama lain. Akhirnya apa? Pencar. Tapi ini kejahatan udah jadi satu. Makanya nggak baik. Kejahatan sudah menyatu. Dihancurin lagi nggak? Dihancurin lagi lewat bahasa yang terpecah-pecah. Kalau saudara bilang baik, kenapa Tuhan harus mecahin bahasa? Ngerti nggak? Kenapa Tuhan harus mecahin bahasa? Supaya manusia tidak mengelompok. Kalau mengelompok yang jahat sama yang jahat, semua manusia akan jadi jahat. Sengaja Tuhan bikin terserak. Tuhan mau manusia memenuhi bumi, tapi manusia ngegerombol di satu tempat. Di sini luar biasa, kalau saudara baca terus ya, ayat 3. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Terus ayat 4, ini ayat 4 nih, ayat 4 ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara menara tinggi sampai ke langit. Terus? Yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah kan jelas di sini dibilang, Tuhan bilang kan penuhi bumi, tapi mereka ngelompok di satu tempat. Oke, sampai sini jelas? Terus di situ dibilang puncaknya sampai ke langit. Luar biasanya, di ayat 5-nya bunyinya begini. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota. Nah, kalau sampai ke langit berarti dekat ke Tuhan nggak? Harusnya Tuhan nggak usah turun dong. Kenapa di sini dibilang turunlah Tuhan? Artinya apa? Lu sombong. Gak seberapa kekuatan lu. Gua nggak ngelihat apa-apa yang hebat dari lu. Tuhan turun, Tuhan artinya Tuhan mau lihat, Tuhan ngolok-ngolok tuh. Menara yang tingginya sampai ke langit katanya. Tuhan bilang, gua gak lihat.
Oleh sebab itu di situ jelas dibilang lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu. Tuhan bilang di mana? Seharusnya Tuhan nggak usah dibilang turun kan? Tuhan dari surga aja bisa ngelihat ke bawah. Tuhan turun, Tuhan cuma ngasih tahu, lu nggak bikin apa-apa, nggak sampai ke langit, nggak ada apa-apanya. Manusia mau lawan Tuhan. Banyak orang hari ini mau lawan Tuhan. Tuhan, kalau lu gak berkatin gua gak mau ke gereja. Saya bilang, bodohnya kebangetan itu orang. Kenapa? Lu mau lawan Tuhan. Siapa kita? Siapa kita? Kita mau lawan Tuhan. Kita bisa bikin apa? Manusia mulai banyak bahasa. Tidak saling mengerti. Tidak saling mengerti. Bisa bayangin gak kalau tidak saling mengerti? Misalnya Ibu Sri nggak ngerti bahasa Ibu Kusuma, ngumpul jadi satu nih. Bu Kusuma, Bu Sri, Bu Wati lagi ngumpul, masing-masing nggak ngerti bahasanya. Bisa jadi apa nih? Bisa jadi ketoprak humor. Bisa salah paham nggak? Bisa ya? Ya, misalnya saudara ngumpul, teman saudara tiba-tiba ngomong bahasa Mandarin. Saudara nggak ngerti. Saudara sih bilang, jangan-jangan ngomongin gue. Jangan-jangan lu ngomongin gue lu. Kalau lu pakai ngomong bahasa Mandarin ngapain? Itu curiga akhirnya, yang jatuhnya curiga. Nah, Tuhan bikin begitu dan terpecah karena manusia harus saling curiga di situ akhirnya. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan, yang manusia mau itu nggak terjadi. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, saya cepetin. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Waduh, makanya Tuhan pecahin. Tahu nggak kenapa? Karena apapun yang mereka rencanakan harus terjadi. Makanya dia melawan Tuhan, dipatahin sama Tuhan, dihancurin bahasanya. Jelas di situ dibilang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Dan mereka merancangkan kejahatan dan itu harus terjadi. Tuhan hancurin semuanya. Makanya sekali lagi saya tanya, baik gak persatuan bahasa itu yang di Kejadian 11? Enggak baik. Oke, sampai sini jelas? Jelas? Bahaya kalau manusia jahat kumpul bersama manusia jahat. Yang terjadi hanyalah kumpulan orang-orang jahat bareng. Dan kejahatan akan berlipat-lipat kali ganda. Oke, sampai sini jelas? Misalnya, tadi penjarahan. Kenapa terjadi? Karena orang jahat berkumpul dengan orang jahat. Oleh sebab itu, Tuhan pecahin semuanya. Sampai sini jelas gak? Jelas? Jadi saudara sedang berhadapan dengan Tuhan yang memberi saudara kesempatan. Kalau saudara diberi kesempatan, saudara juga harus beri orang lain kesempatan. Kalau saudara diberi kesempatan, belajarlah mengampuni orang lain. Belajarlah mengasihi orang lain. Kalau saudara diberi kesempatan, ayo sama-sama kita berubah. Respon firman Tuhan supaya kita berbalik ke jalan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Yuk, saya mengundang semuanya berdoa. Firman Tuhan berkata, jikalau aku mendengar suara Tuhan hari ini, Tuhan gak mau aku mengeraskan hati hari ini. Tuhan mau aku membuka hati bagi Tuhan mulai hari ini. Aku merespon firman Tuhan, aku bertobat dan kembali ke jalan Tuhan.
Ampuni aku Tuhan akan semua kejahatan-kejahatan yang kubuat. Ampuni aku Tuhan akan semua sikap hati yang ada padaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni aku Tuhan kalau aku sering menyimpang dari jalan Tuhan. Ampuni aku Tuhan kalau masih ada sifat ular di dalamku. Tuhan Yesus, bersihkan aku dari semua sifat-sifat ular ini. Dan jadikan aku Tuhan, keturunan yang memanggil nama Tuhan. Keturunan yang mengasihi Tuhan. Keturunan yang beribadah kepada Tuhan. Keturunan yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberi kami waktu dan kesempatan. Ajar kami untuk menyadari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, kami mau diubahkan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.